Kalau orang hidup iko roh pun mau, dia berjanji bilang apa, dia pegang itu janji kalau dia jalan iko. Salam Bapak Mama, kakak adik, anak-anak cucu yang rindu dengar cerita Tuhan Allah pun mau iko mimbar gemit. Salam, selamat kotong ketemu mulai di hari Minggu tanggal 8 Mei 2025, hari Pentakosta pertama. Kotong akan bercerita iko bacaan di Paulus pun surat kasih orang jemaat Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Lebih dulu dari itu, mari kotong sembahyang. Bapa manis di sorga, kotong berterima kasih Bapa. Tagal Bapa sonde pernah setengah kotong jalan sendiri. Bapa pelihara sang kotong tiap-tiap hari. Di kotong hidup, kotong kerja di dalam rumah, di luar rumah. Biarpun kadang-kadang kotong rasa sama ke Tuhan sonde kadang kotong, tapi kotong tahu Tuhan pun kuasa, Tuhan pun kasih, Tuhan pun roh sonde jauh dari kotong. Sekarang kotong mau baca kitab suci yang kotong terima dari gereja, kotong mau buat cerita, kau tahu jalan hidup sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Bapa kasih roh berisi kerja di kotong hati, bikin tenang kotong hati kotong bisa baca ini firman, kotong buat cerita kau mengerti dia pun isi, habis kotong jaga kotong hidup iko ini firman pun mau. Kotong sembahyang begitu sa Bapa, kotong pakai Tuhan Yesus pun nama. Amin. Bapak Mama semua, kotong dengar ini bacaan firman Tuhan dari Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat 26 dalam bahasa Kupang. Beta pun maksud begini, kalau bosong hidup ikut Tuhan pun roh pun mau, bosong sonde iko manusia pun mau lai. Te manusia pun mau sonde iko roh pun mau. Deng roh pun mau sonde iko manusia pun mau. Kodong dua bamalawan na. Andia ko bosong sonde boleh bikin lai iko bosong pun mau sa. Ma kalau Tuhan pun roh ada pimpin sama bosong susone ta ika lai deng itu atoran dong. Orang yang bikin-bikin iko manusia pun mau tu, contoh ke orang yang main serong dan orang yang bukan dia pun laki kok dia pun bini, orang yang pun pikiran kotor, yang sonde tahu malu, yang songgo setan kok suanggi, yang bamusu, yang suka basambong mulu, yang suka bairi hati, yang suka mengamok, yang cuma ingat diri sendiri, yang suka tusu-tusu orang, yang suka bikin kacau, yang suka cemburu, yang suka minum mabok, yang bapesta liar, dan yang bikin salah lain dong. Dulu beta pernah kasih ingat bilang, orang yang bikin iko hal-hal begitu, dong tu sonde bisa jadi Tuhan Allah pun orang. Ma orang yang hidup iko Tuhan pun roh pun mau, nanti itu roh bikin dia kau jadi orang yang suka basayang, yang pun hati babunga, yang suka badame, yang sabar, yang pun hati baik dengan orang, yang suka batolong orang, yang suka bapegang janji, yang manis dengan semua orang, dan yang bisa jaga diri baik-baik. Sonde ada satu aturan ju yang larang ini hal dong. Orang yang masuk jadi Yesus Kristus pun orang, dia susonde iko manusia pun mau lai.
te itu kapingin bikin jahat dong, sutapaku mati di kayu palang sama-sama dengan Yesus. Jadi kalau Tuhan pung roh sukasi hidup baru sang kotong, nah kotong mesti bikin iko terus dia pung mau. Andia kok kotong jang bagilah hormat, jang suka bamalawan satu dengan satu, deng jang ba iri hati lai. Demikian firman Tuhan. Bapak Mama semua, kalau kotong baca ini Galatia 5 ayat 16 sampai 26, dia ada cerita kasih kotong tentang dua macam cara hidup. Dua jalan hidup yang kotong ketemu di ini dunia sekarang ini. Ini dua macam hidup ini dan dua pun nama lain-lain. Ada hidup satu macam dia pun nama hidup menurut keinginan daging. Itu sama dengan hidup menurut tabiat roh atau hidup iko manusia pun mau. Itu satu macam cara hidup di ini dunia. Ais itu cara hidup yang kedua dia hidup oleh Roh Kudus. Hidup dibimbing oleh Roh Allah. Atau hidup ikut Tuhan Allah pun roh pun mau. Nah Bapak Mama, ini dua macam cara hidup ini ada di ini dunia. Kotong bisa lihat di orang pun hidup, kotong bisa lihat di kotong pun hidup juga. Kotong bisa lihat ini cara hidup di orang pun omong. Kotong juga bisa lihat di orang pun bikin-bikin. Kotong bisa lihat di orang pun bakawan dengan orang lain. Ini cara hidup separuh. Ada mulai di dalam dia pun hati dan di pikiran dulu. Sekarang kotong mulai dengan cara hidup yang pertama menurut Rasul Paulus. Yang pertama ini Rasul Paulus bilang orang yang hidup iko keinginan daging, hidup iko tabiat manusia, iko manusia pun mau itu, dia pun sikap hari-hari, dia pun pikiran, dia pun bikin-bikin, dia pun kerja. Dia Paulus tulis di ayat 19 sampai 21. Beta coba lihat satu dua hal. Yang paling pertama Paulus tulis itu ialah orang yang main serong dan orang yang bukan dia pembini atau bukan dia laki. Kedua, hidup iko ini dunia pun mau, iko manusia pun mau, iko tabiat manusia pun mau ialah orang yang pun pikiran kotor. Pikiran kotor ini dia maksud itu hari-hari dia sana pikir yang baik, kau senang, kau gembira. Dia sana pikir Tuhan pun firman, kau dia pun hati tenang. Dia pikir yang rusak-rusak sah. Dia pun pikiran bikin dia pun diri rusak. Dia pun pikiran yang rusak itu bikin orang lain juga rusak. Habis kalau hidup bersama dalam gereja rusak karena di pikiran kotor dan kas keluar kata-kata kotor itu. Di dalam masyarakat juga begitu. Tanda orang pikiran kotor yang tukang bikin kacau itu begini. Kalau kotong ada berkumpul 5-6 orang buat urus satu barang baik, tiba-tiba ini orang pikiran kotor yang suka bikin kacau muncul dari jauh, kotong langsung pegang kepala, dia sudah datang, kotong suruh rusak ini. Nah, itu yang dimaksud dengan pikiran kotor. Kau kasih keluar barang-barang kotor di dalam dia pun hidup. Yang ketiga, hidup ikut ini dunia pun mau, ini tabiat manusia pun mau itu, sana tahu malu. Sana tahu malu ini artinya dia sana ingat mana baik, mana sana baik, mana orang sana suka, mana orang suka. Dia mau apa saja dia bikin, ikut dia mau. Ikut dia pun hawa nafsu sah. Dia sana tahu ada orang pun nasihat, dia sana mau dengar orang togor san dia.
dia ikut apa yang dia mau. Nah, orang begini ini dia pun nama menjadi budak dari hawa nafsunya sendiri. Dia jadi hamba, dia pun hawa nafsu jadi Tuhan, kok dia jadi hamba, dan dia kok dia santai, dia orang pun nasihat. Orang songgo-songgo. Orang songgo-songgo ini ada yang songgo-songgo kok cari harta dunia. Ada yang songgo-songgo kok cari pangkat. Ada yang songgo-songgo kok bikin susah orang atau bikin kacau orang pun hidup. Nah, ini songgo-songgo semua ini son cocok dengan Tuhan pun mau, karena Tuhan son suka kotong hidup ini potong sembah sang itu iblis kok setan kok yang kotong songgo-songgo. Yang berikut, hidup iko ini tabiat manusia pun mau, dia pun nama bamusuh dan semua orang. Tiap hari biar orang sonne salah, orang bawa dan dia cuma cari gara-gara sekolah bamusuh. Bamusuh habis babakalai. Babakalai habis sonne omong. Ini orang yang suka bamusuh. Apa saja orang bikin kasih dia biar orang baik juga dianggap sonne baik. Ini orang ini yang kotong bilang, di orang Kupang biasa bilang otak kiri-kiri. Dia pun otak kanan mungkin waktu lahir dia lupa bawa mengkali. Jadi hanya otak kiri, soal dia suka bamusuh. Yang berikut, suka bersambung mulut. Nah, bagian dari suka bamusuh ini juga suka bersambung mulut di orang lain. Orang omong baju disambung datang, ini perang memang. Yang berikut lagi, iri hati. Iri hati itu artinya sonne suka lihat orang pun baik. Dia begitu lihat orang baik, anggap ini orang lebih dari dia mulai marah-marah. Iri hati itu orang Kupang sekarang sebut bilang SMS. Susah melihat orang pun senang. Itu SMS. Nah, itu orang yang hidup ikodunya mau begitu. Susah lihat orang pun senang, itu SMS. Susah lihat orang pun baik. Tapi dia senang kalau bikin orang pun baik hilang kok susah sama ke dia. Yang berikut, hidup ini dunia mau dia suka bertusuk kiri kanan. Dia lihat orang ada apa-apa, dia cerita omong kosong, bakarang itu yang bilang batusuk itu, tusuk kiri kanan pakai dia pun mulut, dia pun lidah kau bikin kacau orang. Orang ada bakawan juga dia tusuk sanong kau akhirnya dia babakalai. Hari-hari dia bikin kacau sah. Ini yang orang Kupang bilang ini mulut tajam. Dia pun lidah sama kayak jarum, kau suka tusuk-tusuk orang. Yang berikut, hidup ini dunia mau ini hari-hari suka minum mabok. Dia bangun tidur, dia sana pikir mau kerja, kau sapu, kau kasih makan ayam, kau atau mandi, kau pergi kerja, dia langsung pikir, cari minum dulu. Cari kawan kau minum. Kalau dia sana ada duit, dia bawa jubai. Padahal ada uang buat bayar anak uang sekolah, dia lu sekolah percuma biar bapak minum larusa. Itu hidup dunia mau. Paulus bilang, hidup model begini ini namanya kotong jadi setan pun orang. Kotong jadi setan pun anak buah. Kotong jadi setan pun kawan baik. Setan pun kaki tangan. Tagal itu, siapa yang hidup model begini, dia sana bisa jadi Tuhan pun orang. Dia sana bisa jadi anggota umat Allah. Dia sana dapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu hidup hawa nafsu manusia. Hidup tabiat manusia. Sekarang Paulus diomong tentang hidup Roh Kudus pun mau. Hidup dibimbing oleh Roh Allah, atau hidup Tuhan Allah pun Roh pun mau. Dia Paulus sebut suka bersayang.
Suka basayang ini bikin dia sonde mau dendam, sonde mau simpan hati. Simpan hati ini maksudnya sonde mau simpan orang pun kesalahan di hati kok. Dia main duduk sendiri, dia makan gigi, dia bikin mulut jadi mulut falungku, kadang-kadang lipat di puntangan. Pada orang ada tirusun di tempat lain, dia jengkel di tempat lain kok mau falungku. Itu yang namanya dendam, simpan hati. Tapi kalau orang basayang itu dia suka kasih ampun. Dan dengan kasih ampun begitu, dia bisa hidup damai dengan semua orang. Nah, orang yang basayang ini yang suka kasih ampun, hidup damai dengan semua orang ini, dia pun kawan namanya sabar. Sabar itu orang Kupang bilang napas panjang. Bukan sumbu pendek, kok sonto sedikit langsung menyala. Sonde. Dia napas panjang. Nah, itu yang kalau orang hidup menurut Roh Kudus. Dan begitu orang pun hidup itu, dia sonde gampang tersinggung, sonde suka babakalahi, karena dia sabar. Habis itu kalau hidup ikut Roh pun mau dia hidup dengan hati gembira. Tagal dia tahu bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Dia sonde muda susah, sonde muda mengomel, biar dia pun hidup biasa-biasa, makan minum biasa-biasa, maka dia senang dalam Tuhan. Tagal dia tahu Tuhan jaga sendia. Habis itu hidup menurut Roh pun mau dia suka kau batolong orang. Habis itu son suka janji omong kosong. Tapi tahu pegang janji. Kotong hidup di dunia ini, kotong ada banyak janji. Kotong janji di Tuhan. Janji buat kerja di gereja, pandita, penatua, diaken. Janji kau ajar anak ikut Tuhan pun mau. Janji kau jadi anggota sidi babai. Nah, kalau orang hidup ikut Roh pun mau, dia berjanji bilang apa, dia pegang itu janji kau dia jalan ikut. Habis juga ada kotong pun janji dengan diri sendiri. Misalnya kotong bikin salah apa-apa, kotong berdoa minta Tuhan, Tuhan kasih ampun, beta berjanji beta bikin lagi. Kadang-kadang pakai menangis juga. Mak 1-2 hari dia lupa itu janji bilang dia son bikin lagi, dia bikin ulang. Orang begini ini kotong sebut tomat. Tobat in hari, besok kumat lagi. Itu tomat. Dan banyak orang di timur ini, orang gereja dong juga begitu, tomat semua. Ini hari tobat, besok kumat. Pendeknya, hidup ikut Tuhan pung Roh pung mau, dia kotong jaga diri terus-terus. Kok ikut itu Roh Kudus pun mau. Siapa saya yang hidup ikut Roh pun mau, itu Tuhan Allah dan Tuhan Yesus, ikut Tuhan Allah dan Tuhan Yesus perintah, orang itu jadi Tuhan Yesus pun orang, bukan jadi setan pun orang. Dia kok mesti hidup basayang, dia sana mau simpan hati, sana mau marah, tapi mau kasih ampun orang. Kalau kotong periksa, kotong hidup hari-hari, kalau kotong periksa, kotong pun hati betul-betul, kalau kotong periksa, kotong baking tiap hari, ternyata biar ini barang gampang juga, susah. Susah tagal, setan masih ada sembunyi di, kalau kotong pun hati ini ada kamar-kamar rahasia, Roh Kudus penuh di kamar lain, mas setan juga ada sembunyi di lain juga, kamar lain di hati. Jadi kadang-kadang dia tarik sang kotong, iko dia mau kok, potong pun tabiat manusia muncul, kotong bikin iko setan pun mau. Dan begitu kotong pun hidup ini sama kayak ada perang di hati. Perang karena Roh Kudus yang tengah di kotong pun hati itu, mau bunuh ini tabiat manusia berdosa kok kas mati di kotong pun hati. Supaya tabiat roh itu saja yang ada di kotong pun hati. Masonnya bisa juga. Bapak Mama, beta mau sebut beberapa hal tentang ini perang. Misalnya begini. Kotong orang Kupang ini suka kasih ampun. Maka kadang-kadang kotong kasih ampun 1 kali, 2 kali.
Kotong bilang, kas ampun terus-terus, kau di kepala besar, kau tambah jahat. Lebih ampun 1 kali, balas sudah. Ada orang Kupang bilang, suka si hati, mau jantung. Suka si jantung, mau tak gantong. Artinya kalau kotong sayang dia ampun sendiri, dia tambah jahat. Makin ampun, makin tambah jahat. Tagal itu, kotong bilang begini, beta kasih ampun cuma 3 kali sah. Lebih dari itu lu hati-hati, lu tahu toh, beta ini manusia, beta bukan malaikat. Lu jangan cari hal. Itu kotong kesulitan sebagai orang Kupang, karena masih ada setan sembunyi di kamar-kamar kecil di kotong hati. As itu ada orang Kupang juga yang bilang begini, betul Tuhan Yesus ajar kotong bilang kalau orang tempeleng selalu di pipi kiri, lu sorong pipi kanan kau dia tempeleng juga. Ma orang Kupang bilang, tempeleng bet pipi kiri, bet kasih pipi kanan kau tempeleng juga. Ma ingat bet pipi cuma 2, lu tampar kiri dan kanan, habis bet balas. Tagal bet pipi dong su habis, lu pukul bet habis, sekarang bet balas. Ini semua contoh kasih tahu kotong bilang, ulang-ulang kali di kotong pun hidup, biarpun kotong mau roh yang pimpin kotong, maka kadang-kadang kotong kalah terhadap setan pun kuasa. Jadi kotong jatuh lah iko dia mau. Andia kau Paulus kasih nasihat senong di ini sang kotong di ini hari Pentakosta bilang begini. Di Efesus pasal 4 ayat 30 Paulus kasih nasihat kotong. Jam bikin sakit hati sang Tuhan Allah pun roh barisi, dia ada di bosong pun hati. Dan dia sucap sang bosong bilang, bosong ni Tuhan Allah pun milik. Dia pun roh jujamin bilang, nanti sampai dunia kiamat, Tuhan Allah kasih selamat sang bosong, kau bosong hidup terus-terus dengan dia. Itu kalau hidup iko roh kudus pun mau. Andia kau kotong sonde boleh bikin itu roh kudus sakit hati. Tagal itu, kotong mesti buka kotong muati. Tiap hari kotong sembahyang, minta itu roh kudus kerja betul di kotong muati. Perintah sang kotong babai, kok kotong pun hidup ini bisa bikin kalah itu kejahatan, bisa bikin kalah itu setan pun mau. Kok kotong bisa hidup basayang iko roh kudus pun mau. Dan begitu, kotong bisa hidup jadi Tuhan pun anak-anak. Selamat hari Pentakosta. Amin. Mari kotong sembahyang. Bapa manis di sorga, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Kotong mengaku dengan hati berisi Bapa. Bilang biarpun Bapa suka si kotong Roh Kudus di kotong pun hati. Ma ada sudut-sudut tersembunyi di kotong pun hati yang setan juga masih ada di sana. Ini kau kadang-kadang kotong masih iko dia mau, kotong lupa iko roh pun mau. Bapa manis tolong kotong, kau ini firman yang kotong sudah dengar ini kasih ingat kotong. Kau kotong berani lawan itu tabiat manusia dan setan pun mau. Kotong boleh hidup iko roh pun mau. Kotong sembahyang minta Tuhan Yesus juga ikut jaga dengan kotong. Kotong hidup terus tiap-tiap hari. Jadi Bapa pun anak sayang, Bapa pun anak manis. Amin.